Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbalallahu minna minkum. Para pendengar radio Persada, Radio MTA dan radio yang lain, para pirsawan TV yang saya hormati, yang saya cintai. Pertama kali mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini kita sudah bisa TV kita bisa tayang lagi. Ya, kita pengajian berjalan seperti biasa, hanya masih dari jauh lewat layar kaca masing-masing. Mudah-mudahan tidak lama lagi nanti bisa berkumpul di suatu majelis sebagaimana waktu-waktu yang lalu, yaitu di majelis pusat, sehingga bisa mewajah tatap muka satu dengan yang lain. Ya, sementara ini masih kita lewat layar kaca masing-masing dan belum bisa berkumpul menjadi satu di majelis pusat kantor Masjid Tahfidz Al-Quran di Jalan Serayu, Jalan Ronggowarsito 111. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi hikmatnya. Baiklah, pada siang hari ini, pada pagi siang hari ini tadi sudah dibaca brosurnya mengenai puasa sunnah yang ke-1. Jadi setelah kita kemarin menjalankan puasa wajib 1 bulan penuh, yaitu bulan Ramadan, sekarang masuk bulan Syawal. Ya, di samping itu ada puasa-puasa sunnah selain bulan Syawal. Bulan Syawal ini diturunkan ya, ada puasa sunnah selama 6 hari. Di hadisnya sudah diterangkan tadi ya. Puasa Ramadan 1 bulan penuh diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal adalah pahalanya seperti puasa 1 tahun. Nah, jadi satu tahun. Yang bulan Ramadan sudah kita lalui sebulan penuh. Alhamdulillah kita akhiri dengan sholat Idul Fitri. Nah, sekarang kita masuk bulan Syawal, ya, puasa 6 hari di bulan Syawal. Sudah diterangkan, puasa 6 hari di bulan Syawal itu harus berturut-turut. Kemarin tanggal 1 Syawal Idul Fitri itu tanggal 2 puasa Syawal sampai 6 hari berturut-turut. Apa tidak, tadi sudah dijelaskan. Boleh puasa 6 hari berturut-turut setelah hari raya Idul Fitri, terus hari keduanya puasa Syawal selama 6 hari. Boleh. Bisa, tidak salah. Atau dalam hadis tidak diterangkan harus berturut-turut tidak, maka yang penting masih di dalam bulan Syawal. Kalau hari ini ada yang belum memulai puasa Syawal ini, masih banyak, masih waktunya masih longgar, ya. Jadi 6 hari boleh berturut-turut. Tanggal 2 Syawal langsung puasa selama 6 hari, atau diselang-seling juga boleh. Selang-seling. Mulai tanggal 2 terus tanggal berapa, atau mau mulai sekarang boleh. Yang penting puasa selama 6 hari masih di bulan Syawal. Saya rasa mudah dipahami, hingga bagi yang belum memulai puasa belum terlambat, masih bisa kalau mau berpuasa bulan Syawal ya, selama 6 hari waktunya masih cukup. Ya, kalau kita bisa puasa 6 hari bulan Syawal, ya, kita sudah selesai Ramadan kemarin, seperti pahalanya seperti puasa 1 tahun. Ya, itu Allah memberikan suatu kemurahan pada hambanya yang melakukan ibadah puasa
Ramadan, kemudian disambung 6 hari di bulan Syawal. Di samping itu tidak hanya di bulan Syawal saja, secara garis besar tadi sudah diterangkan, ada lagi yang puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa ketika para jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, yang tidak wukuf di Arafah, disunahkan pada saat itu para jamaah haji wukuf di padang Arafah yang tidak ibadah haji disunahkan berpuasa. Maka disebut puasa Arafah. Ada lagi puasa Taswa wa Asyura. Itu tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram yang biasa disebut orang Jawa Sasi Suro. Ya, Sasi Suro. Puasa tanggal 9 Muharram atau Suro atau tanggal 10 Muharram atau bulan Suro. Walaupun Rasulullah belum melaksanakan tanggal 9-nya, ya, tapi Nabi sudah berazam kalau tahun depan, jadi Nabi puasa tanggal 10 Muharram sudah dijalankan, tapi beliau bercita-cita kalau nanti tahun depan masih nemui bulan Muharram lagi, beliau akan berpuasa tanggal 9-nya. Tapi dalam hati tadi diterangkan, belum sampai bulan Muharram berikutnya, Nabi sudah wafat. Sehingga tanggal 9 Nabi belum jadi melaksanakan karena sudah wafat sebelum masuk bulan Muharram yang direncanakan. Namun demikian, karena Nabi sudah berazam mau melaksanakannya, maka siapa yang berpuasa bulan Muharram tanggal 9 itu termasuk melaksanakan sunnah Nabi. Walaupun Nabi belum melaksanakannya, tapi beliau merencanakan. Jadi andai kata beliau belum wafat, tentu akan berpuasa tanggal 9 itu. Tapi karena Allah menghendaki lain, ya, sehingga pada tanggal 9 Nabi belum melaksanakan puasa tanggal 9-nya. Kemudian yang terakhir di sini adalah bulan Sya'ban dan Syawal. Kalau kita mengatakan itu, wong Jawa ngarani bulan Ruah, bulan Sya'ban. Umumnya yang kita tahu, ya mungkin malah kita pernah melakukannya, puasanya pada bulan nisfu Sya'ban. Itu separuh, setengah, jadi tanggal 15 Sya'ban, Ruah, ya, tanggal 15 Ruah biasanya puasa. Ternyata dalam hadis Nabi dijelaskan, ya, puasa bulan Sya'ban itu tidak ditentukan harinya, kapannya, yang penting pada bulan Sya'ban. Dan Nabi menjelaskan puasa yang paling banyak dilakukan pada bulan-bulan itu selain bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Kalau bulan Ramadan 1 bulan penuh. Kalau bulan Sya'ban Nabi paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban itu dibanding bulan-bulan yang lain selain Ramadan, tetapi tidak sampai 1 bulan penuh seperti pada bulan Ramadan. Ada lagi Nabi pesan, kalau bisa jangan ditinggalkan, yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Tiap bulan dianjurkan berpuasa 3 hari, yang bisa disebut Yaumul Bid, puasa putih, yaitu pada bulan Purnama, tanggal 13, 14, 15, bulan Komariah, tiap bulan 3 hari, itu termasuk puasa sunnah. Nah, kalau puasa terus-menerus dilarang, tidak boleh, ya, puasa terus-menerus, ya, atau berbuka terus-menerus tidak pernah puasa juga tidak baik. Puasa tidak baik terus-menerus, ya, atau berbuka terus-menerus tidak pernah puasa juga nggak. Yang betul tadi, kalau puasa 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak, ini kata Nabi itu puasanya Nabi Daud.
itu bagus, puasa yang paling adil itu. Ini boleh puasa dilakukan di 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa, itu boleh dilakukan dan itu termasuk puasa sunnah. Ya, saya rasa itu secara global. Namun apabila ada pertanyaan dari para pendengar, para pirsawan yang mengikuti, yang aktif di pada hari ini ya, saya berikan kesempatan untuk bertanya apabila ada hal-hal yang perlu penjelasan lagi, mungkin kurang jelas atau kurang paham, atau tadi mengikuti bacaannya tadi tidak dari awal, sehingga ada yang didengar, ada yang tidak, atau tidak sempurna. Maka saya beri kesempatan dahulu untuk bertanya bagi yang membutuhkan pertanyaan. Saya buka dulu waktu pertanyaan. Oke, sudah ada pertanyaan yang masuk tentang puasa Syawal. Manakah yang didahulukan, puasa wajib untuk mengganti puasa yang ditinggalkan atau puasa sunnah Syawal? Karena ada yang berpendapat wajib harus lebih diutamakan. Pendapat ya boleh saja. Ya. Puasa Syawal itu tidak boleh dilakukan selain bulan Syawal. Kalau niatnya memang mau puasa sunnah Syawal, harus di bulan Syawal. Adapun mengganti nyaur utang tadi ya, Ramadan mungkin ada yang ditinggalkan puasanya nyaur utang, itu Allah mengatakan ya, barang siapa yang tidak berpuasa dalam keadaan sakit, mangkana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Jadi orang yang tidak puasa karena sakit atau karena musafir hingga tidak berpuasa, maka puasa yang ditinggalkan karena sakit atau karena musafir tadi gantilah pada hari-hari yang lain. Nah, hari yang lain ini maksudnya berpuasa di hari lain selain bulan Ramadan. Maka boleh Syawal, ya, boleh Muharram, boleh Rejab, boleh apa, pokoknya jangan bulan Ramadan. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu puasa Syawal dulu boleh, ya. Setelah selesai Syawal 6 hari, nah dari nanti baru menyangur hutang yang ditinggalkan ketika musafir atau ketika sakit tadi. Itu baik. Namun bagi orang yang berpendapat mendahulukan nyaur hutang dulu juga boleh, sebab mumpung ada kesempatan. Sebab nanti kalau umpama dah disaur hutangnya, dah tidak punya hutang, andai kata sewaktu-waktu ditimbali Allah, tidak punya hutang. Ya Allah, seperti Nabi tadi merencanakan mau puasa tanggal 9 Muharram tahun depan. Nah, ternyata beliau tidak sampai tahun Muharram tahun depan, beliau sudah wafat. Nah, maka kalau cara mau mendahulukan nyaur utang dulu, barangkali nanti mati sewaktu-waktu sudah punya utang juga bagus. Tetapi andai kata berpuasa Syawal dulu, direncanakan nanti setelah puasa Syawal baru nyaur utang, tidak salah. Artinya tidak harus nyaur utang dulu baru puasa Syawal, tidak begitu. Dalam Quran sendiri mengatakan ya, faidatum min ayyamin ukhor, gantilah puasa yang tinggal tadi pada hari-hari yang lain, maksudnya selain bulan Ramadan. Jadi kesimpulannya mau nyaur utang dulu ya boleh, mau puasa Syawal dulu juga boleh, tidak salah semuanya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Apalagi ini di luar brosur. Ya. Apa boleh zakat gaji diberikan sebelum terima gaji? Misalnya gaji bulan Juni, zakatnya sudah diberikan pada bulan Mei. Boleh saja, boleh, ya. Adilalah, wis dibayar bulan Juni, gajinya bulan Juni, dibayarkan Mei. Dilalah Juni tidak gajian. Kan ada sekarang ini gajiannya mundur gitu, ya, jagakan nanti bulan Juni dapat gaji, ya sudah tidak apa-apa, insya Allah kalau zakat itu akan hilang, ya. Mendahulukan lebih baik.
perkara nanti bulan Juni gaji mundur tidak atau belum dibayar, toh nanti akhirnya akan juga dibayar. Boleh maju diajukan, boleh, tidak salah, berarti ada itu untuk bayar. Nah kebetulan bulan Juni misalnya, nah ini biasanya cuma 1 kali gaji, ya dilalah bulan Juni gajinya double, mungkin tunjangan hari raya diberikannya bulan Juni, nanti ya lah double lah. Yang kemarin belum terbayar ya dibayar gitu. Yang penting zakat jangan sampai tidak terbayar. Kalau mendahulukan pembayarannya bagus, tidak salah. Tapi kalau tidak dibayar, yang mestinya berkewajiban membayar zakat kok tidak dibayar, dosa. Nah, yang dan jadi pahami. Berikutnya, saya sudah berpuasa Syawal, apa saya masih boleh puasa Senin Kamis dan puasa Ayyamul Bid? Oh boleh, ya. Tadi semua kan puasa sunnah, yang penting puasa itu dilakukan, ya dah. Selama itu dibenarkan, dituntunkan dalam sunnah Nabi, boleh dilakukan. Ya, saya mau puasa, dah Syawal, dah 6 hari dah, nyaur utang ya sudah, masih wong 1 bulan tuh ya 29 atau 30 hari, baru terkurang 6 hari. 6 hari tambah 1 hari Idul Fitri tidak boleh puasa kan, baru 7 hari, berarti masih panjang. Mungkin nanti juga masih melalui hari Kamis, melalui hari Senin, dan melalui tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah, boleh. Saudara mau puasa begitu boleh saja, silahkan. Tapi aja mau tekon tok lo ya, kok dikandani boleh Pak ya ora poso ya. Boleh, silahkan. Kalau mau puasa itu yang penting puasa itu ada tuntunannya, boleh dan betul. Yang tidak boleh itu kalau puasa yang tidak ada tuntunannya. Yaumul Bid, puasa hari putih itu mengapa? Karena hari itu tanggal 13, 14, 15 bulan purnama. Ya, malamnya tampak putih. Ya, terang begitu. Nah, jangan dirubah terus poso mutih, tidak makan apa-apa kecuali hanya nasi putih tok. Tidak boleh pakai lauk yang lain, apalagi nganggu gudang hijau-hijauan, lah itu namanya putih hijau, nggak boleh, lah itu buatan sendiri, nggak boleh begitu itu. Nggak bolehnya apa? Karena tidak dituntunkan. Nah, puasa mutih, biasanya kalau orang Jawa nggak ada puasa mutih, ya. Gandengannya kalau puasa mutih itu dengan biasanya puasa pati geni, ya, dan nggak boleh lihat sinar matahari, nggak boleh lihat sinar matahari, nah, peteng-peteng gitu ya. Ya itu nanti katanya ada kekuatan apa itu bahaya. Nanti yang begitu itu yang tidak dituntunkan. Nabi tidak pernah mencontohkan yang seperti itu. Ada lagi puasa ngebleng, ya. Kalau orang Jawa kan puasa ngebleng itu hari ini puasa, mestinya waktu berbuka nanti berbuka, tapi tidak buka, langsung puasa lagi. Ya, 1 hari 1 malam atau 2 hari 1 malam, 2 hari atau 2 hari 2 malam tidak pakai buka. Nah itu namanya diarani poso ngebleng. Ya, tidak ada tuntunan begitu itu. Nah, jadi puasa malah kalau puasa itu Nabi mencontohkan yang baik itu segera berbuka, ya. Kalau sudah saatnya berbuka, segera berbuka. Didahulukan sholat maghrib daripada berbukanya, itu pun ya tidak baik. Lebih baik berbuka baru sholat maghrib, apalagi terus tidak berbuka. Ya. Nah, itu maka puasa ngebleng yang seperti kita ketahui pada umumnya, puasa mutih yang biasa kita lakukan itu tidak ada tuntunannya. Yang disebut puasa Yaumul Bid, puasa putih itu maksudnya puasa hari putih karena itu bulan purnama, sehingga apa itu suasana malam itu tampak terang putih gitu. Nah itulah, nah sehingga itu
tanggal pertama yaitu 13, 14, 15 bulan Qamariyah. Ya mungkin ada apa lagi? Kalau puasa kurang dari 6 hari di pada bulan Syawal, misalnya hanya puasa 2 atau 3 hari, apakah bid'ah dan apakah ada nilai pahala puasanya? Ya, apa sebabnya? Kalau memang mau puasa Syawal itu 6 hari, ya 6 hari, nanti pahalanya seperti 1 tahun. Nah sekarang saya tanya, kalau kamu tadi tanya, kalau hanya 2 hari, lah mengapa puasa Syawal itu tuntunannya 6 hari kok cuma 2 hari, kenapa? Nah itu saya tanya dulu. Nah kalau itu memang niatnya merubah tuntunan Rasulullah, ya tidak benar. Tuntunannya itu 6 hari, ya 6 hari. Terus saudara misalnya, wah 6 hari kesuwen, dah saya tak puasa 2 hari aja. Jadi merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Itu tidak benar, ya karena orang yang beriman itu kalau Allah dan Rasulnya sudah membuat suatu ketetapan, tidak ada pilihan lain. Coba dibaca ayatnya itu, surat Al-Ahzab ayat 36 ya. Jadi kalau ketetapan Rasulullah begitu sudah. Surat Al-Ahzab nomor surat 33 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Nah, diperhatikan ayat ini. Wa makana li mu'minin wala mu'minatin. Nah, tidak patut orang mukmin atau orang mukminah, ya wanita mukmin ya atau laki-laki mukmin ya tidak patut. Idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasulnya dan membuat suatu ketetapan ya idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi kalau Allah dan Rasul sudah membuat suatu ketetapan kalau mengaku dirinya sebagai orang mukmin ya tidak patut ya menyalahi apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Maka di situ kalau Allah dan Rasulnya idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, memilih urusan tadi selain apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasulullah. Tak patut kalau kamu mengaku sebagai orang mukmin. Nah kalau ya memilih ketetapan lain selain yang ditetapkan Allah dan Rasul itu termasuk maksiat. Maka wa mayasillah ya wa rasulahu, siapa maksiat pada Allah dan Rasulnya, perhatikan akhir ayat itu, faqad dhalla dhalalan mubina, ya, sungguh dia telah sesat yang nyata. Jadi kalau kita membuat ketetapan yang lain selain yang ditetapkan Allah atau Rasulullah, kita menjadi orang yang sesat yang nyata. Nggak boleh. Kalau kita menjadi orang mukmin, oh ya puasa Syawal itu 6 hari, saya mau puasa Syawal 6 hari, ya gitu. Jangan dirubah-rubah. Kalau tidak puasa malah nggak apa-apa. Tapi kalau puasanya niatnya tidak 6 hari, pokoknya niatnya saya kurang dari 6 hari, buat ketetapan sendiri. Ya ada? Nah, nggak boleh. Tapi kalau tidak puasa malah nggak apa-apa. Itu namanya puasa sunnah. Kalau kamu lakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak dosa. Tapi kalau kita merubah yang sudah ditetapkan Rasulullah, nah kita malah kelebu bid'ah kita.
Maka faqad dhalalan mubina. Yang bid'ah itu sesat yang nyata kan. Ya, mudah-mudahan dipahami. Mungkin ada lagi. Berikutnya, bolehkah puasa wedal yang kebetulan lahirnya hari Kamis? Ini berdasarkan brosur pada halaman 7. Wa su'ila an saumi yaumil isnaini qala wa zaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'istu au unzila alayya fihi. Dan beliau ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau bersabda, hari Senin itu adalah hari kelahiranku dan hari aku diutus atau diturunkan wahyu kepadaku. Itu yang ditanyakan apa tadi? Puasa weton, lahirnya hari Kamis kemudian dipuasai. Berdasarkan hadis tadi. Nah, itu enggak, jangan karpe dhewe gitu ya, daftar hadis terus tinggo. Kamu anggap Nabi poso weton gitu lah. Terus kita setiap hari weton, hari lahir kita puasa mengikuti Nabi, itu salah. Tidak begitu, Nabi tidak puasa weton. Karena ditanya kalau Nabi puasa hari Senin, itu puasa apa itu? Tadi kan ditanya. Kalau puasa Muharram tanggal 10, puasa apa lagi? Arafah, ditanya Nabi bilang, kalau puasa Senin dan Kamis, ya, Nabi menjelaskan hari itu kebetulan kan hari lahirnya Nabi. Di saat itu pula Nabi menerima wahyu. Coba dibaca lagi hadisnya. Dari yang langsung halaman 7 pada baris kedua. Wa su'ila an saumi yaumil isnaini qala zaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'istu au unzila alayya fihi. Dan beliau ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau bersabda, hari Senin itu adalah hari kelahiranku dan hari aku diutus atau diturunkan wahyu kepadaku. Nah, itu tadi Nabi berpuasa hari Senin apa? Kok ditanyakan? Nabi menjawab, hari Senin itu Nabi dilahirkan. Di samping itu, Nabi atau Muhammad tadi mulai diutus oleh Allah menjadi Rasul. Terusnya ya hari Senin itu hari ya. Kemudian di samping itu, hari itu pula diturunkan wahyu. Ya, jadi Nabi tidak poso wetonnya. Diterangkan beberapa masalah yang diterangkan tadi. Kebetulan ada orang tanya kok hari Senin, Nabi kok oh iya. Hari Senin itu hari lahir, aku diutus dan aku diangkat menjadi Rasul tadi. Nah kalau kita mau puasa hari kelahiran kita, ya, hari lahir, ya, terus dia apa lagi? Apa diutus, apa menerima wahyu? Lah enggak betul. Maka itu kalau hari weton masing-masing tidak dituntunkan. Ya. Nah kalau puasa hari Senin, ya, memang dituntunkan oleh Nabi, walaupun Nabi mengatakan itu memang hari kelahiranku antara lain itu. Tapi tidak ada perintah kalau hari kelahiranmu, hendaklah kamu puasa, tidak ada itu. Itu hari kelahiran Nabi. Jadi kalau Nabi memerintahkan kalau hari kelahiran Nabi diperintahkan berpuasa, kita namanya melaksanakan sunnah, itu perintah Nabi. Ya, hari kelahiran Nabi. Tapi bukan hari kelahiran masing-masing orang. Ya. Kan hari kelahiran masing-masing orang. Dengan kata lain, tidak ada tuntunan kalau hari lahir kita puasa pas hari lahir kita. Ya, kalau hari lahirnya Nabi, ya, puasa ada tuntunannya, itu bang dituntunkan Nabi. Ya, ditambah lagi Nabi tidak hanya lahir saja, samping itu hari itu juga Nabi diutus, ya, Muhammad diutus menjadi Rasul Allah. Hari itu juga diturunkan wahyu lah itu, ya. Maka puasa untuk mengingat itu Nabi berpuasa. Lah kalau mau mengikuti sunnah Nabi, puasalah pada hari itu. Jangan puasa di hari lahir kita. Ya, dilalah Nabi puasanya Senin, Kamis tadi ya dah. Nah, kita hari lahirnya Akad, nanti puasa hari Akad. Ada yang lahirnya hari Jumat, puasa di Jumat. Padahal ada larangan puasa itu hari Jumat, muasani hari Jumat itu nggak boleh. Ya, hari Jumat khusus puasa hari Jumat
karena hari lahir saya Jumat, ya nggak boleh, larangan kan malah. Maka tidak ada perintah puasa hari lahirnya sendiri-sendiri. Kalau hari Nabi memang Nabi menuntunkan. Dah, enak toh sebenarnya. Jadi orang Islam tinggal mengikut apa yang sudah dituntunkan, ikuti, tidak usah diwawai. Ya, jangan terus ngutak-atik seperti tadi. Kalau puasa Syawal hanya 3 hari atau 2 hari boleh enggak lah. Kenapa kok kamu hanya 2 hari? Ketetapannya puasa Syawal dapat pahala 1 tahun itu dengan digabung Ramadan itu 6 hari. Kenapa kamu hanya 2 hari? Yang dicontohkan Nabi itu 6 hari. Nah itu kalau kita orang mukmin, ya udah ikuti aja apa yang dicontohkan Nabi. Jangan membuat sendiri. Apalagi ada perasaan ya tidak mantap dengan ketetapan Nabi apa terlalu lama atau sudah poso sebulan aja dikon 6 hari lagi ya. Ya poso sebulan wis tak arep-arep bakdo kok 6 hari. Lah yang nyuruh puasa 6 hari lagi siapa tuh? Wong Nabi yang mengatakan itu boleh. Kalau kamu puasa 6 hari lagi dapat pahala. Digabung dengan puasa Ramadan tambah 6 hari seperti puasa 1 tahun. Itu hukumnya sunnah, yang wajib Ramadannya tadi. Nah maka sunnah itu kalau kamu tidak puasa nggak apa-apa. Kalau mau puasa Syawal 6 hari. Kalau tidak puasa tidak apa-apa, tidak dosa. Jangan dirubah. Saya mau puasa Syawal tapi tidak 6 hari, 2 hari saja atau 1 hari saja. Nah nggak boleh begitu itu. Namanya merubah apa yang sudah ditetapkan Rasul. Qadola dolala mubina. Sesat yang nyata. Ya, mungkin ada lagi. Berikutnya, bolehkah melaksanakan puasa di bulan Muharram mulai dari tanggal 1 Muharram? Ora kungkum sisan. Tanggal 1 Muharram nek wong Jawa kan biasanya kungkum. Tanggal 1 kungkum. Ya. Terus ngedusi keris gitu dah umumnya. Yang ngetik keris ya silakan ngedusi keris ya. Tapi kalau itu dikaitkan dengan puasa Muharram yang dituntunkan oleh Rasulullah itu tanggal 10 Muharram atau tanggal 9 Muharram gitu loh. Tanggal 10 Nabi sudah jelas melaksanakan, tanggal 9-nya baru akan melaksanakan kedahuluan wafat gitu loh. Jangan mulai tanggal 1 ya. Kalau tanggal 1 itu ya umumnya orang Jawa justru tanggal 1 Suro itu bulan keramat itu. Maka orang ya hanya kungkum tanggal 1. Nah, kungkum di tempat mana gitu. Biasanya mau kungkum neng Segoro Kidul dan juga ya tanggal 1 Muharram itu. Nah, Suro. Apalagi ada keyakinan kalau tanggal ya 1 Suro itu bulannya Nyai Roro Kidul kan gitu ya. Nah, orang Jawa pada saat itu ya tidak mau punya kerja di bulan Muharram, apalagi tanggal 1 gawat itu. Nah, gitu ya. Alhamdulillah dengan ya kajian yang selalu kita gelar ini akhirnya orang jadi tahu, tidak takut dengan bulan Muharram. Andui gawe punya kerja bulan Muharram tidak apa-apa. Sekarang sudah banyak orang punya kerja di bulan Muharram. Nah, memang itu ya tidak ada benernya sama sekali. Maka kalau puasa ibadah itu, nah apa ikuti aja yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, jangan membuat sendiri. Ya mungkin ada tanya lain. Kemarin ketika saya puasa Syawal pada hari yang keempat, saya mandi, malah mulut saya kemasukan air karena mandinya pakai pancuran. Jadi bagaimana dengan puasa saya, Ustaz? Enggak apa-apa. Ya, kemasukan air kan berarti kan tidak dijarak. Ya, nganggo pancuran ya lah mlebu mulut apa pancurannya dicorke mulutnya mangap apa piye? Dicurke nang cangkem sehingga mancur. Lah wong nganggo pancuran lah kok bisa mlebu. Kalau masuk tidak disengaja, enggak masalah. Ya, enggak sengaja. Jadi kalau itu masukkan air, apalagi udara selurup ya, atau di kolam renang misalnya,
Ya dah di kolam renang. Dilalah nggone jero. Saudara enggak begitu pandai berenang, ada gelagapan ngombe. Gelagapan masuk ke mulut sampai ke perut karena gelagapan mau kelelep tadi itu tidak batal itu. Nah, yang batal itu kalau kamu minum dengan sengaja, itulah. Dengan ngadusi awan-awan, ngelak, kok rada ngelak, ya, panas sisan. Lah, ya, pancurannya dicurke mangap neng cangkeme, ya. Sengaja niatnya memang untuk membasahi tenggorokan, nah itu batal. Kalau tidak ada niat untuk minum, kemasukan air tidak ada niat untuk berminum, tidak batal. Ya kembali pada puasa kemarin kan. Yang batalkan puasa itu lain makan, minum dengan sengaja gitu loh. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apalagi Puasa Syawal 6 hari bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dosa yang terhapus ini dosa yang besar atau dosa kecil? Nah itu tidak dijelaskan dosa besar atau kecil. Cara pemahamannya jangan begitu ya. Maksudnya wes poso itu sudah selesai puasa, wah rumah sana wes aku wis ranti dosa saya yang setahun yang lalu dihapus, masih diberi lagi kebebasan setahun yang akan datang. Berarti saya belum berbuat itu sudah diampuni dosanya. Wong belum berbuat tinggal nanti berbuat dong diampuni kok. Jadi seolah mendapat kebebasan, bonus, ya dosanya setahun yang lalu diampuni, terus setahun yang akan datang bebas berbuat apa saja wong sudah diampuni. Tidak begitu, itu maksudnya. Ya, kalau sudah begitu itu menunjukkan bahwa puasa di hari itu puasa yang nilainya sangat besar gitu loh. Juga terus dosa gede, dosa cilik, tidak Nabi maka tidak menjelaskan dosa besar atau dosa kecil, tidak dijelaskan. Jangankan puasa sunnah itu, Ramadan saja tidak menjamin, ya. Ramadan jamin orang yang puasa Ramadan selesai, ya, seolah-olah selesai Ramadan itu bersih dari dosa seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bayi dilahirkan ibunya kan tidak punya dosa. Nah, jangan sampai kita peranggapan, wah, saya sudah selesai, kemarin Idul Fitri, berarti saya sudah bersih dari dosa. Seperti bayi yang baru lahir. Tidak begitu pemahamannya. Ya, perangkaiannya tidak hanya itu saja. Ya, banyak juga orang yang puasa, ya, sampai hari raya Idul Fitri juga sholat Idul Fitri, tapi yang didapat hanya lapar dan haus saja. Ya, tambah lagi hadis yang menerangkan, ya, ketika puasa nahan lapar, nahan haus, nahan tidak bersetubuh sama istri, ya sudah. Tetapi dalam puasa itu mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata dusta, perbuatan dusta. Katakan Nabi apa? Allah tidak butuh laparmu dan hausmu. Hingga sekalipun dah lapar dan haus ditahan 1 bulan, tapi dalam puasa tadi kamu melakukan banyak dusta, ngomong-ngomong bohong, perbuatannya pun perbuatan dosa dilanggar di waktu Ramadan, lah Allah tidak butuh laparmu dan hausmu. Ya. Jadi tidak guna olehmu puasa itu tidak ada gunanya. Gitu kan? Jadi kalau pahalanya besar itu dikatakan, oh ini berarti puasa di hari itu nilainya, pahalanya besar. Seperti tadi, masa puasa 1 bulan Ramadan tambah 6 hari Syawal itu pada puasa 1 tahun. Nah ini sama dengan halnya seperti 1 tahun. Itu menunjukkan bahwa nilai puasa Syawal setelah bulan Ramadan disambungkan dengan Syawal dari 6 hari, nilai pahalanya besar. Maka kalau yang besar, kalau orang menghendaki timbangan dia yaumul hisab nanti, yaumul mizan nanti, mengharapkan timbangan kebaikannya lebih berat daripada yang ringan, daripada yang jelek, lebih berat yang baik, maka hal-hal yang semacam itu jangan sampai ditinggalkan. Ya, kita menginginkan dapat
yaumul mizan, waktu ditimbang nanti mengharapkan timbangan baiknya lebih berat ya daripada timbangan jeleknya, tapi ditunjukkan nilai-nilai yang berpahala besar, kita tidak tertarik. Nah, timbangan apa yang ditimbang nanti ya? Dan Allah juga mengatakan man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa timbangan beratnya baiknya lebih berat daripada jeleknya, dia hidup dalam surga. Siapa yang timbangan jeleknya yang lebih berat, baiknya yang ringan, fa ummuhu hawiyah, dia hidup di neraka nanti. Nah, tentu kalau orang menginginkan timbangan yang berat, kebaikannya tentu ada nilai-nilai yang baik, yang pahalanya besar tadi, jangan sampai dilupakan. Ya. Walaupun tidak puasa tidak dosa, tapi Nabi mengatakan kalau kamu puasa pahalanya sekian, ya berarti daripada saya tidak dosa tapi tidak dapat pahala. Nah, kalau orang mukmin mesti mengharapkan tidak dosa dan dapat pahala kan gitu. Dan nanti masuk yaumul mizan itu timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekannya. Apalagi? Apa boleh puasa sunnah 3 hari tiap bulan dilaksanakan tidak berurutan, tidak semua di tanggal 13, 14, 15? Nah, itu juga membuat sendiri gitu ya. Kamu mau puasa tanggal 1, 2, 3 gitu. Nah, Nabi itu menuntunkan. Kalau Nabi memang ditanya, Nabi tidak menghitung waktu, tanggal tidak hitung. Tapi ketika ada sahabat Nabi yang mau melaksanakan puasa, bertanya begitu, Nabi menjelaskan supaya puasa tanggal 13, 14, 15. Ya, kalau khususnya untuk Nabi, selain tanggal itu boleh. Tidak menghitung tanggal berapapun boleh. Tapi kalau umatnya, Nabi ketika ditanya itu menunjukkan kalau mau puasa ya 3 hari tiap bulan adalah puasa pada tanggal 13, 14, 15. Sudah, maka kembali pada surat Ahzab tadi, ketetapan Rasulullah seperti itu. Ya. Nah, kalau kita sebagai orang mukmin ya sudah, apa yang ditetapkan Rasulullah itu kita amalkan, jangan membuat sendiri. Ya, saya mau puasa 3 hari tiap bulan, tapi tidak berturut-turut, tanggalnya sak karepku. Nah, itu, tanggalnya sak karepku, berturut-turut. Ya, tapi tidak tanggal 13, 14, 15. Jadi kan Yaumul Bid itu tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah. Kalau belum 13, 14, 15, belum putih itu, belum Yaumul Bid. Tanggal 1 baru bulan ya, baru hilal, bulan Jiri itu udah ada puasa. Masa nih medok tanggal itu enggak ada. Orang Islam itu paling enak apa yang ditetapkan Rasulullah, itulah ikuti udah, enggak usah diotak-atik sendiri. Nah, apalagi? Kalau baru haid, puasanya diganti dengan puasa pada hari yang lain. Tapi kalau baru sakit, apa juga diganti puasa pada hari yang lain? Ada, sama itu. Wa man kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra, itu menyangkut sakit. Ya, barang siapa dalam keadaan sakit di bulan Ramadan itu atau dalam musafir, ya, maka puasa yang ditinggalkan tidak karena sakit, karena musafir itu boleh diganti hari yang lain. Ya, di hadis lain diterangkan wanita itu kalau datang bulan ya tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, tetapi Nabi memerintahkan nu'maru bi qadha'i sholat wala nu'maru bi qadha'i shaum wala nu'maru bi qadha'i sholat. Puasa yang ditinggalkan sedang haid itu supaya diqadha, disaur. Tapi puasa yang sholat yang ditinggalkan ketika haid tidak usah disahur. Ya. Jadi puasa selama haid, datang bulan bagi wanita, ya, berapa hari tidak puasa karena haid tadi itu diganti di hari lain. Juga tidak boleh sholat kan haid, tetapi tidak sholatnya tadi tidak perlu diganti. Yang diganti tidak puasanya tadi.
Nah, jadi nu'maru bi qadai shaum wala nu'maru bi qadai shalat. Aku diperintahkan untuk mengkodok puasa, tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Walaupun puasa dan sholat sama-sama ditinggalkan, puasanya ya ditinggalkan, sholatnya ditinggalkan, karena sedang haid tadi. Tapi Nabi merintahkan puasa yang kamu tinggalkan diganti di hari lain. Nah, sholatnya tidak usah diganti. Nah, itulah antara lain Nabi mengatakan, ya, wanita itu antara lain kurang akalnya dan kurang agamanya. Yang dimaksud kurang agamanya, Nabi menjelaskan, bukankah wanita, ya, tidak sholat, tidak puasa di waktu orang-orang udah sholat tetap yang puasa, yaitu bulan Ramadan itu, ya. Orang laki-laki Ramadan penuh sholat di bulan Ramadan dan penuh puasa. Lah perempuan jadi tidak puasa, untuk puasa 1 bulan penuh dan tidak bisa, yang masih masa-masa subur tidak bisa karena harus datang haid tadi. Nah, itu kekurangan agamanya. Kalau laki-laki, maka yang puasa, tidak puasa karena haid itu hanya keluar darah tadi, hanya laki-laki, hanya perempuan. Laki-laki nggak pernah tidak puasa karena keluar darah, nggak pernah. Ya, jadi kalau itu yang bulan itu kayak tadi diganti di hari yang lain. Apalagi? Bagaimana jika kita puasa Syawal melewati tanggal Yaumul Bid? Apakah puasa Syawalnya berhenti dulu, ganti niat puasa Yaumul Bid, atau diteruskan karena sudah biasa puasa pada Yaumul Bid? Ya, boleh saja puasa Yaumul Bid. Ojo kok tak puasa Syawal sekaligus Yaumul Bid. Tidak mungkin kalau kamu puasa Syawal, ya. Kalau memang mau puasa Yaumul Bid, tidak mungkin bisa tumbuk, bisa diatur. Kalau Yaumul Bid itu harinya jelas, 13, 14, 15 bulan Qamariah, bulan Syawal. Jelas kan? Nah, kalau kamu mau mendapatkan puasa Yaumul Bid dan puasa Syawal, puasalah Syawal selain tanggal 13, 14, 15 bulan Syawal tadi kan gitu, ya, sehingga dapat puasa Syawal, dapat puasa Yaumul Bid juga, ya. Tapi kalau memang kamu ambilkan tanggal 13, 14, 15, ya, terus kamu sambung berapa hari, sesuai genep 6 hari kamu pilihkan tanggal itu, ya tinggal kamu mau puasa Yaumul Bid atau puasa Syawal. Tidak bisa satu niat, satu pekerjaan diniati 2 atau 3 apalagi. Gandeng aku jin utang poso, wes saya tak poso Senin Kemis, niate karo nyaur utang sisan. Nanti puasa 3 hari, niate Yaumul Bid, puasa 3 hari, taruh nyaur utang sisan. Tidak boleh begitu, ya. Kalau nyaur utang ya nyaur utang, Yaumul Bid ya Yaumul Bid, sudah. Kalau puasa Syawal ya puasa Syawal. Maka kalau pancen menginginkan dapat nilai puasa Syawal, ya, yang nanti akan menjadi puasa 1 tahun tadi, digandeng dengan Ramadan tadi, ya, dapat juga Yaumul Bid, cari, jangan dipaske tanggal 13, 14, 15, kan bulan Syawal bukan hanya tanggal 13, 14, 15. Nah, selama 1 bulan tuh dikurangi 13, 14, 15 khusus ini untuk Yaumul Bid. Nyaur utang hari lain, di bulan Syawal boleh tapi hari lain, jangan 13, 14, 15. Nah, pokoknya jangan sok ngotak-atik mengotak ini untuk ra umpama. Sing jelas ada tuntunannya itu dilakukan udah. Yang tidak ada tuntunan jangan diwah-wah tadi, seolah-olah kebijakan. Nah, sisan 1 kali, ya, 1 apa? Istilahnya mendayung 1 kali dayung dapat 2 pulau, nggak bisa begitu. Kalau puasa sunnah ya puasa sunnah, puasa wajib ya puasa wajib, ya, puasanya udah ada hari-hari. Jadi, ya, jadi jangan sampai kita mengkaburkan, akhirnya mengkecohkan, membingungkan diri sendiri akhirnya.
Tapi kalau menurut tuntunan ya serasa bingung-bingung gitu. Dan mesti benernya gitu. Ya, apalagi Kalau tahun ini misalnya tidak ada wukuf di Arafah, bagaimana puasa Arafah? Apakah tetap ada? iya, puasa Arafah walaupun udah harinya itu hari wukuf saat itu. Saya yakin ada lah. Ya, mungkin haji Indonesia tidak ke sana, tapi saat dunia punya orang Arab sana kan ya ada yang haji. Wukuf di Arafah ada. Saya selalu ada. Orang yang ibadah haji pasti wukuf. Ya, ibadah haji pasti wukuf. Karena al-haju Arafah. Yang dinamakan haji itu wukuf di Arafah itu. Walaupun sudah balang jumroh, ya, sudah tawaf, sudah sa'i. Kalau tidak wukuf belum haji. Yang haji tak disebut haji. Maka kalau kita tahu ya yang sudah haji sana itu, sekalipun sedang sakit di rumah sakit, diopnam di rumah sakit, dikasih impus juga. Tapi kalau hari wukuf, hari Arafah itu pasti dibawa ke sana, diwukufkan, dibawa ke Arafah sana, dibawa. Ya. Kadang-kala malah sainfuse, ya, kemudian masukkan di ruangannya pun malah pakai AC juga di sana. Artinya tetap dikawal dokter tapi diwukufkan. Kalau tidak wukuf tidak sah hajinya, tidak bisa diganti ya, orang lain gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemarin puasa di hari-hari terakhir, asma saya kambuh. Karena waktu sudah mendekati berbuka, saya iman-iman mau membatalkan puasa untuk minum obat. Sebenarnya sudah sangat menyiksa sesak nafas saya. Alhamdulillah, saya bisa bertahan sampai saat berbuka, walau dengan napas terengah-engah. Seumpama saya melakukan pengobatan dengan cara nebul, yakni obat asma yang dilakukan dengan penguapan, dihirup lewat hidung, apakah pengobatan semacam itu bisa membatalkan puasa? Ya batal itu. Biasanya gitu tidak hanya dihirup itu, kadang disemprot, suruh mangap, semprot gitu. Ya, tenggorokannya disemprot dengan cairan. Memang ada yang gitu, saudara kita ada kan ya. Jadi kalau begitu itu, maka kadang-kala kemana-mana membawa semprotan itu. Jadi kalau pas mau sesek itulah ya disemprotkan, tidak jadi. Nah, itu batal kalau puasa begitu batal. Ya. Nah, poso iman-iman ya kalau bisa ditahan ya tidak apa-apa. Wong karek seperempat jam atau tinggal 10 menit masa arep medhot pamane kurang dikit. Tapi nahan 1 hari wis mengkis menggah ditahan ya kan berat nanti. Nah, yang begitu itu kamu sakit berarti sakit itu boleh tidak puasa. Nanti diganti di hari lain. Ya, wah iman-iman wis tak ampete lah, berarti kamu rekoso banget buat tutup nih. Tapi kalau hanya tinggal beberapa menit saja ya boleh saja. Tapi kalau masih baru mulai pagi dah kambuh semuanya, ya 1 hari penuh untuk menahan begitu kan ya susah itu, berat itu. Jadi kalau obat semprot sama itu tak boleh itu. Batal itu. Apalagi Pada saat berpuasa lalu mencium bau makanan, apa puasanya batal? enggak mencium bau makanan rasa poso apa ya. Apalagi yang kerjanya di restoran. Ya, restoran. Saya ngomongnya cedak. Wah, mencium bau. Ya dah. Tidaklah rumahnya dia puasa, cedak orang jual sate. Ya. Jadi kan yang omahmu dhewe ambune sate bakar mlebu nang irungmu kabeh. Ora iso puasa. Ya, jadi yang membatalkan puasa perlu dibaca ulang lagi. Ya, yang membatalkan puasa itu bukan mencium makanan tapi makan, itu pun kalau dengan sengaja bukan karena lupa ya. Jadi yang membatalkan puasa sudah dibrosurkan tampaknya nggak dipelajari
Ya, yang membatalkan puasa itu makan, minum, bersetubuh dengan istrinya dengan sengaja. Nah, dengan sengaja. Walaupun makan, minum sampai kenyang tidak sengaja, tidak batal. Loh, masa makan tidak sengaja lalu lupa? Ya. Puasa pisanan biasanya kalau mau kerjain langsung pagi ya, bangun pagi mau belum kerja itu minum teh dulu, makan roti ya sarapan, itulah wis kebiasaan pagi lah. Dilalah puasa baru sana lali, dah minum teh, ya, makan roti atau minum susu, selesai baru tinggal, loh hari ini puasa, ya sudah terus puasa. Ya, karena lupa tadi. Nabi mengatakan kalau orang berbuat sesuatu karena lupa, penanya diangkat. Diangkat itu maksudnya tidak dituliskan. Tidak dituliskan. Walaupun puasa makan itu batal karena lupa, tidak ditulis batal. Ya, kebebasan. Jadi kalau lupa nggak apa-apa. Jadi makan, minum dengan sengaja. Tidak ada mencium bau makanan dosa batal, tidak ada. Ya. Kalau zaman dulu malah ngentut aja di dalam air batal. Ya. Puasa mandi di kolam renang, kosong ngentut di dalam air batal. Ya, jadi abot puasa itu. Nah, ngentut kudu ditok kena yang dhuwur banyu. Tidak ada, pegang aja teguh tuntunan yang dituntun Rasulullah, yang batalkan puasa itu baca brosurnya kembali, apa yang membatalkan sudah itu di tempat itu, lainnya itu tidak membatalkan. Apalagi pada saat kita melaksanakan puasa pada Yaumul Bid, misalnya tanggal 13 dan 14, kemudian tanggal 15-nya sakit, apakah boleh diqadha pada tanggal yang lain? Tidak ada puasa yang diqadha. Yang wajib diqadha itu puasa wajib Ramadan tadi, qadha. Ya. Nah, kamu puasa Senin Kemis, iyalah Seninnya puasa, Kemisnya sakit, wis tak qadha hari Jumat saja, nggak ada tuntunannya. Karena puasanya Senin Kemis, Seninnya sudah puasa, Kemisnya sakit, tidak puasa ya sudah, tidak usah puasa Kemisnya. Berarti tidak Senin Kemis, maumu bukan puasa hari Senin dan hari Kemis itu puasa sunnah. Nah, ternyata pas hari Kemisnya sakit, jadi untuk Senin tok, tidak masalah itu. Atau bila Seninnya ya loro, Kemisnya ya sakit, sudah apa diganti Rebu karo Setu, ya enggak ada tuntunannya itu. Apalagi kamu hanya puasa sunnah. Wong puasa wajib saja sakit boleh tidak puasa. Harus diganti itu, kalau diganti. Kalau puasa wajib yang ditinggalkan karena sakit. Tapi kalau puasa sunnah tidak usah diqadha, tidak usah diganti. Wong tidak puasa aja tidak apa-apa.